Klasemen Grup A Piala Asia U23 2024. Qatar lolos ke babak 8 besar, Timnas U23 Indonesia naik peringkat. Rekan Sintayong ungkap kondisi Komang Teguh usai sempat ditanduk keluar lapangan, absen lawan Yordania. Peringatan keras Erick Thohir kepada Timnas U23 Indonesia usai menang lawan Australia. Buntut kartu merah lawan Qatar, Ramadan Sananta absen 2 kali bela Timnas U23 Indonesia dan denda 16 juta ke AFC. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas U23 Indonesia unggul atas Australia pada babak pertama. Komang Teguh bayar dosa, Hernando Ari tepis penalti. Timnas U23 Indonesia berhasil unggul 1-0 atas Australia pada babak pertama matchday kedua Grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis 18 April 2024. Pada kesempatan ini, Timnas U23 Indonesia berhasil menciptakan peluang pertama pada menit kedua. Memanfaatkan umpan witan, Kelly Schroyer melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti. Namun bola hasil sepakan Schroyer dapat ditepis kiper Australia, Patrick Beach, dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Skuad Garuda Muda kembali menebar ancaman pada menit kelima. Kali ini melalui lemparan jauh Pratama Arhan. Hanya bola umpan Arhan masih bisa dimentahkan oleh pemain belakang Australia. Rafael Struijk melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-17. Akan tetapi bola hanya melebar tipis di sisi kanan gawang Australia. Wasit mengecek VAR pada menit ke-22. Hal tersebut disebabkan karena adanya kemungkinan Komang Teguh melakukan handsball di kotak terlarang. Dari tayangan ulang, bola hasil sepakan pemain Australia memang sempat mengenai tangan Komang Teguh. Alhasil, wasit memberikan hadiah penalti kepada Australia. Beruntung bagi Timnas U23 Indonesia karena memiliki Hernando Ari. Pemain milik klub Persebaya itu sukses menepis penalti Mohamed Toure. Sontekan Marcelino Ferdinand pada menit ke-31 melebar tipis di sisi kanan gawang Australia. Percobaan yang dilakukan Komang Teguh pada menit ke-35 belum tepat sasaran. Timnas U23 Indonesia sukses memecah kebuntuan pada menit ke-45. Gol tersebut berawal dari sepakan pojok Witan Sulaiman. Bola yang ada di dalam kotak penalti sempat ditendang oleh Nathan. Namun laju bola justru mengarah ke Komang Teguh. Berdiri bebas tanpa penjagaan, Komang berhasil menanduk bola dan terciptalah gol. Skor 1-0 untuk Timnas U23 Indonesia bertahan hingga akhir laga. Hasil Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia kalahkan Australia, Hernando Ari tampil sakti. Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0 pada matchday kedua Grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis 18 April kemarin. Pada kesempatan ini, Australia sempat diuntungkan ketika memperoleh hadiah penalti pada menit ke-23. Hadiah penalti tersebut diberikan setelah wasit mengecek VAR dan terlihat bahwa Komang Teguh melakukan handsball di kotak terlarang. Beruntung bagi Timnas U23 Indonesia, Hernando Ari tampil gemilang dan mampu membaca sepakan penalti Mohamed Toure. Timnas U23 Indonesia justru yang berhasil memecah kebuntuan di akhir babak pertama. Gol tim asuhan Sintayong dicetak oleh Komang Teguh. Memanfaatkan bola sepakan Nathan, Komang yang tak terkawal langsung melompat dan melakukan tandukan. Bola hasil tandukan Komang tak mampu diamankan oleh kiper Australia, Patrick Beach. Timnas U23 Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas Australia. Australia langsung bermain menekan sejak babak kedua dimulai.
Namun tim asuhan Anthony Vidmar kesulitan untuk menembus pertahanan skuad Garuda Muda. Hernando Ari kembali melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-52 dengan menepis bola hasil tendangan Mohamed Toure. Bola hasil tendangan Nishan Fulupilai melambung tinggi di atas gawang timnas U23 Indonesia pada menit ke-56. Jam Kelis Royer harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-71 akibat cedera. Pemain Persik itu lalu digantikan oleh Justin Hubner. Bola hasil tendangan Jacob Italiano dari luar kotak penalti masih melambung tipis di atas gawang timnas U23 Indonesia pada menit ke-78. Komang Teguh juga harus ditandu karena cedera pada menit ke-82. Shin Tae-yong lalu memasukkan Iksan Zikrak untuk menggantikan Komang. Hernando Ari seperti tak berhenti menyelamatkan gawang timnas U23 Indonesia. Kali ini Hernando sanggup menghalau bola hasil tendangan pemain Australia dari jarak dekat pada menit ke-88. Tendangan Marcelino Ferdinand masih bisa dihadang pemain belakang Australia pada menit ke-90. Skor tak berubah hingga pertandingan berakhir. Timnas U23 Indonesia sukses kalahkan Australia dengan skor 1-0. AFC tidak kabulkan banding PSSI, Ivar Jenner sampaikan permintaan maaf. Pemain timnas U23 Indonesia Ivar Jenner menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya atas reaksinya ketika mendapatkan kartu merah saat pertandingan melawan Qatar. Menurut pemain keturunan itu, ia wajar melakukan reaksi keras kepada wasit Nasrullah Kabirov yang memberikan kartu kuning keduanya di laga tersebut. Ivar Jenner awalnya mendapatkan kartu kuning pertama karena dinilai mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai salah satu pemain Qatar pada babak pertama. Selanjutnya, ia mendapatkan kartu kuning kedua ketika babak kedua baru berjalan 1 menit. Kala itu, ia melompat untuk menghindari tackle keras dari pemain Qatar. Sayangnya, wasit menilai kaki Ivar Jenner mengenai bek Qatar itu dan membuatnya diganjar kartu merah. Ivar Jenner kesal dengan keputusan itu. Ia tidak bisa terima hingga sampai mengupdate status di media sosialnya dengan memasang bendera Qatar dan emoji badut. Dalam laga perdana grup A Piala Asia U23 2024 itu, timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Qatar di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Senin 15 April 2024. Selain Ivar Jenner, penyerang timnas U23 Indonesia, Ramadan Sananta, juga mendapatkan kartu merah dari wasit asal Tajikistan itu karena dinilai menginjak bek Qatar. Pertama-tama saya menyesal atas reaksi saya dalam pertandingan kemarin setelah mendapatkan kartu merah. Tentu saja saya frustasi saat itu, kata Ivar Jenner. Melihat adanya kerugian dari laga kemarin, PSSI langsung beraksi keras. PSSI mengirimkan surat protes kepada AFC karena merasa dirugikan atas kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov. Ternyata PSSI tidak hanya melaporkan wasit itu. PSSI juga mengajukan banding ke AFC agar kartu merah Ivar Jenner dicabut. PSSI berusaha agar Ivar Jenner bisa bermain melawan Australia pada laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Kamis 18 April. Namun rupanya Ivar Jenner menyampaikan bahwa banding itu ditolak AFC. Terima kasih semuanya yang telah mendukung saya setelah mendapatkan kartu merah aneh saat lawan Qatar. PSSI sudah melakukan segalanya untuk menghapus kartu merah yang saya terima. Namun sayangnya masih ditangguhkan untuk pertandingan hari ini. Buntut kartu merah lawan Qatar, Ramadan Sananta absen 2 kali bela timnas U23 Indonesia dan denda 16 juta ke AFC. Nasib apes harus dirasakan penyerang timnas U23 Indonesia, Ramadan Sananta. Striker Persis Solo itu tidak bisa bermain membela timnas U23 Indonesia dalam 2 pertandingan di Piala Asia U23 2024. Hal itu dikarenakan kartu merah yang diterima Ramadan Sananta saat membela timnas U23 Indonesia melawan Qatar pada laga perdana grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan yang dimenangkan Qatar dengan skor 2-0 atas timnas U23 Indonesia itu digelar di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Senin 15 April kemarin. Dalam laga itu, Ramadan Sananta baru bermain pada menit ke-72 untuk menggantikan Arkan Fikri. Sayangnya pada menit ke-90, Ramadan Sananta melakukan pelanggaran keras kepada kapten Qatar, Mohamed Ayas.
Semula Ramadan Sananta hanya mendapatkan kartu kuning oleh wasit Nasrullah Kabirov. Setelah melihat VAR, wasit asal Tajikistan itu menganulir kartu kuning dan langsung memberikan kartu merah kepada Ramadan Sananta. Kartu merah langsung yang diterimanya itu membuat ia harus absen menjalani 2 pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Australia dan Yordania. Ramadan Sananta sudah menjalani 1 kali absen saat timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Australia pada laga kedua grup A Piala Asia U23 2024. Ia tinggal menjalani hukuman larangan bermain saat timnas U23 Indonesia menghadapi Yordania pada laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu 21 April 2024. Selain Ramadan Sananta, sebenarnya ada Ivar Jenner yang juga mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Qatar. Bedanya, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning 2 kali, baru kartu merah. Ivar Jenner hanya absen dalam 1 pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Australia. Pemain keturunan itu sudah bisa membela timnas U23 Indonesia saat bersua Yordania akhir pekan nanti. Hukuman untuk Ramadan Sananta itu 2 pertandingan, kalau untuk Ivar Jenner hanya 1 laga saja, kata anggota ex-Co PSSI Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa tidak hanya absen dalam pertandingan saja, hukuman yang diberikan kepada Ramadan Sananta. AFC ternyata memberikan hukuman denda uang kepada mantan pemain PSM Makassar itu. Sumarji membagikan lembaran hukuman yang diterima PSSI dari AFC. Terlihat Ramadan Sananta dijatuhkan hukuman denda uang sebesar $1.000 atau setara 16 juta. Dalam lembaran surat itu ada 5 poin utama yang diberikan AFC kepada PSSI terkait Ramadan Sananta. Poin-poin itu mengacu kepada pelanggaran keras yang dilakukan oleh Ramadan Sananta kepada bek Qatar. Rekan Sintayong ungkap kondisi Komang Teguh usai sempat ditanduk keluar lapangan, absen lawan Yordania. Pemain timnas U23 Indonesia, Komang Teguh, sempat ditanduk keluar lapangan saat pertandingan melawan Australia pada laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis 18 April 2024. Rekan Sintayong yakni Nova Arianto mengungkapkan kondisi terbaru yang didapatkan oleh Komang Teguh. Komang Teguh sebelumnya menjadi pahlawan timnas U23 Indonesia lewat gol sematawayangnya ke gawang Australia. Gol itu sekaligus membuat timnas U23 Indonesia meraih kemenangan atas Australia dengan skor 1-0. Gol bermula dari sepak pojok Witan Sulaiman yang arah bolanya menuju Muhammad Ferrari. Sundulan Muhammad Ferrari malah mengarah ke Nathan Chuaon yang berdiri di dalam kotak penalti Australia. Maksud hati ingin mengarahkan bola ke gawang Australia, tendangan Nathan Chuaon malah meluncur ke kepala Komang Teguh. Tanpa kawalan, bek Borneo FC itu langsung menanduk bola dan menjebol gawang Australia. Sayangnya pada menit ke-83, Komang Teguh harus ditanduk keluar lapangan. Ini setelah Komang Teguh mendapatkan benturan dari salah satu pemain Australia. Ia pun digantikan oleh Iksanul Zikrak. Dalam tayangan ulang, terlihat juga Komang Teguh kesakitan. Nova Arianto mengabarkan bahwa saat ini kondisi Komang Teguh baik-baik saja. Sejauh ini tidak ada masalah serius yang dirasakan oleh Komang Teguh. Kondisinya baik kok, kata Nova Arianto. Nova Arianto kurang tahu apa yang menjadi penyebab Komang Teguh kesakitan. Rencananya tim medis Timnas Indonesia akan memberikan perawatan intensif kepadanya. Akan diobservasi dengan tim medis Timnas U23 Indonesia, kata asisten pelatih Timnas U23 Indonesia itu. Sementara itu, anggota ex-Co PSSI, Sumarji, mengatakan bahwa tidak ada masalah apa-apa yang dirasakan oleh Komang Teguh. Ia pun berharap agar Komang Teguh bisa bermain dalam pertandingan terakhir melawan Yordania di Stadion Abdullah bin Khalifa, Minggu 21 April nanti. Dia hanya hamstring. Kata Sumarji, kemenangan atas Australia membuat timnas U23 Indonesia kini duduk di posisi kedua klasemen sementara grup A dengan mengemas 3 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Di posisi pertama ada Qatar yang mengemas 6 poin usai membungkam timnas U23 Indonesia dengan skor 2-0 dan Yordania dengan skor 2-1. Qatar pun sudah mendapatkan tiket melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Di peringkat ketiga ada Yordania yang baru mengemas 1 poin dan terakhir ditempati Australia dengan 1 angka.
Klasemen Grup A Piala Asia U23 2024. Qatar lolos ke babak 8 besar, Timnas U23 Indonesia naik peringkat. Timnas U23 Indonesia berhasil memperbaiki posisinya di klasemen Grup A Piala Asia U23 2024. Hal tersebut tak terlepas dari kemenangan yang diraih Timnas U23 Indonesia pada laga matchday kedua Grup A. Tepatnya tim asuhan Shin Tae-yong mampu mempermalukan Australia dengan skor 1-0. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Gol kemenangan Timnas U23 Indonesia dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-45. Namun sosok Hernando Ari lah yang keluar sebagai pemain terbaik dalam laga ini. Beberapa penyelamatan gemilang berhasil ditunjukkan oleh Hernando Ari. Salah satu yang paling krusial yakni aksi Hernando menepis tendangan penalti Mohamed Toure pada menit ke-25. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia menempati dasar klasemen Grup A sebelum melawan Australia. Tambahan 3 poin lalu membuat skuad Garuda Muda mampu merangsek ke peringkat kedua. Timnas U23 Indonesia kini tercatat mengumpulkan 3 poin dari 2 laga. Sedangkan Australia harus mendekam di dasar klasemen dengan raihan 1 poin. Setelah duel Timnas U23 Indonesia versus Australia, Grup A memainkan 1 laga lagi. Laga tersebut yakni antara Qatar melawan Yordania. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Kamis 18 April 2024, mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jalannya laga sendiri berlangsung cukup sengit. Qatar berhasil membuka keunggulan terlebih dahulu ketika pertandingan menginjak menit ke-40. Gol Qatar dicetak oleh Abdullah Al-Yazidi. Skor 1-0 untuk Qatar bertahan hingga babak pertama disudahi. Yordania lalu sukses menyamakan skor pada menit ke-52. Gol Yordania lahir melalui penalti Aref Al-Haj Muhammad. Malapetaka diperoleh Yordania pada penghujung laga. Tim tuan rumah mengunci kemenangan melalui gol Muhammad Al-Manai pada menit ke-90. Hasil ini membuat Qatar menempati puncak klasemen Grup A dengan raihan 6 poin. Jumlah poin itu sudah cukup bagi Qatar untuk melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sedangkan Yordania turun ke peringkat ketiga dengan 1 poin. Peringatan keras Erick Thohir kepada Timnas U23 Indonesia usai menang lawan Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Timnas U23 Indonesia yang berhasil mengalahkan Australia. Sebagai informasi, ini merupakan matchday kedua Grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan sendiri terlaksana di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 18 April kemarin. Pada kesempatan tersebut, Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim asuhan Shin Tae-yong dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-45. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya. Lebih lanjut, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu memberikan apresiasi kepada seluruh pemain Timnas U23 Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda Muda telah tampil luar biasa. Alhamdulillah 3 poin untuk Garuda Muda. Luar biasa perjuangan seluruh pemain Timnas U23 Indonesia, tak kenal lelah dan terus fight sepanjang laga, tulis Erick Thohir. Sementara itu, Erick Thohir juga memberikan peringatan keras kepada tim asuhan Shin Tae-yong. Mantan Presiden Inter Milan itu mengingatkan agar Timnas U23 Indonesia tak cepat puas. Pasalnya masih ada 1 laga lagi yang harus dijalani Timnas U23 Indonesia. Laga tersebut yakni melawan Yordania pada tanggal 21 April 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Ini merupakan laga penentu bagi Timnas U23 Indonesia. Rafael Struijk DKK nantinya dipastikan lolos ke babak selanjutnya bila bisa mengalahkan Yordania. Belum saatnya puas, karena masih ada 1 pertandingan penentu melawan Yordania. Semangat Garuda, tulis Erick Thohir.